Jadi kekerasan seksual itu di dalam Undang-Undang TPKS ada yang tidak berbasis elektronik, ada juga yang berbasis elektronik. Untuk kekerasan seksual yang berbasis elektronik ada diatur di dalam pasal 14 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hukum pidana, saya akan lanjutkan part kedua dari kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di part 2 ini saya akan membahas tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi kekerasan seksual itu di dalam Undang-Undang TPKS ada yang tidak berbasis elektronik, ada juga yang berbasis elektronik. Yang tidak berbasis elektronik itu ada diatur di dalam, terutama diatur di dalam pasal 5 dan pasal 6. Untuk kekerasan seksual yang berbasis elektronik ada diatur di dalam pasal 14 ya. Jadi dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal 14 yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, bagaimana unsur-unsurnya dan bagaimana alat buktinya saya akan ulas sehingga Anda harus menonton video ini hingga tuntas sehingga Anda tidak tersesat dalam memahami kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Kenapa? Karena ada juga tindak pidana elektronik di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008, Jungto 19 2016 ya. Tetapi kalau ini dia lebih spesialis. Kenapa? Kekerasan seksualnya berbasis elektronik dan kita memang harus menggunakan Undang-Undang TPKS untuk tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Nah, pasal 14 itu berbunyi seperti ini ya sahabat hukum pidana. Setiap orang tanpa hak melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Itu pasal 14 huruf angka ayat 1 huruf A. Kemudian dalam pasal 14 ayat 1 huruf B, setiap orang tanpa hak ya mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan atau yang C-nya melakukan penguntitan dan atau pelacakan yang menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek di dalam informasi dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Nah, berapakah ancaman pidananya? Nah, ancaman pidananya masih diatur di dalam pasal 14 tadi itu, ayat 1, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian ayat 2 yang masih berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik ini, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan maksud untuk melakukan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman seksual, kemudian atau menyesatkan atau memperdaya seseorang supaya membiarkan dilakukan atau tidak melakukan sesuatu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Kemudian angka 3, kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan delik aduan kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Terutama untuk ayat 1-nya ya. Kemudian ayat 4, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual tidak dipidana. Dan angka 5, dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Nah, sahabat-sahabat hukum pidana,
Saya akan ulas ya pasal 14 ini, karena pasal 14 ini ada ayat 1 sampai dengan ayat 5. Karena itu kita harus membaca dalam memahami tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik itu tidak cukup hanya membaca pasal 4 ayat 1-nya, tidak cukup. Tapi harus kita membacanya hingga tuntas. Karena kadang-kadang banyak juga kita membaca hanya pasal 4 ayat 1. Nah, pas ayat 2-nya, ayat 3-nya, ayat 4-nya, ayat 5-nya nggak dibaca. Sehingga tersesat pemahaman kita tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Karena itu saya akan ulas ya, dalam kesempatan video kali ini akan mengulas kekerasan seksual berbasis elektronik. Terutama nanti saya akan jungtokan juga dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008, Jungto 19 2016. Nah, kita masuk ke unsur dari tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik tadi. Nah, kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam pasal 14 tadi itu, ya, pada prinsipnya ada 3 perbuatan yang dilarang, sahabat-sahabat. Ada 3 bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilarang di dalam pasal 14 ini. Kemudian pasal 14 ini, terutama ayat 1-nya, itu adalah delik aduan. Jadi memang menghendakin adanya aduan dari si pelaku ya, yang pasal 14 ayat 1 huruf A itu adalah delik aduan. Nah, kemudian pasal kekerasan seksual berbasis elektronik ini ayat 1 huruf A dan huruf B, jika dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan pembelaan tidak dipidana. Jadi jika si korban melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf A dan B dilakukan dia, tetapi untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, maka itu tidak dipidana. Kemudian, apa catatan lainnya di dalam pasal 14 ini? Jika korban kekerasan seksual pada pasal 14 ayat 1 huruf A dan B adalah anak atau penyandang disabilitas, meskipun ada kehendak dan persetujuan korban, maka tidak menghapuskan pidananya. Jadi jika anaknya setuju atau penyandang disabilitasnya setuju untuk terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik, maka tidak akan menghilangkan penuntutan terhadap pelaku. Itu bagian pertama yang saya jelaskan. Kemudian kita masuk kepada substansinya ya, kekerasan seksual berbasis elektronik tadi ini. Kita masuk misalnya untuk ayat 1 ya. Ayat 1 tadi itu sebagaimana saya jelaskan, itu ada huruf A, huruf B, huruf C. Ya. Jadi huruf A itu mengambil gambar atau tangkapan layar. Ya. Jadi pasal 14 itu orang dipidana karena mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar tangkapan layar itu. Jika korbannya anak atau penyandang disabilitas, persetujuan, walaupun dia setuju, tetap pasal 14 huruf A ini tetap bisa dikenakan. Ya, kalau korbannya anak atau penyandang disabilitas. Jadi misalnya begini ya, sahabat-sahabat hukum pidana. Jadi kita memoto seseorang, ya, memoto. Jadi ya foto tersebut bermuatan seksual, ya, atau kita screenshot gambar dia, ya, kita screenshot tanpa persetujuan dari pemilik gambar tersebut, ya. Jadi perbuatan yang dilarang di dalam pasal 14 ini adalah merekam, meng-screenshot atau tangkapan layar atau memoto seseorang ya tanpa kehendak atau persetujuannya, dan foto atau tangkapan layar tersebut ya memiliki muatan seksual. Misalnya dia ada di dalam sebuah kamar mandi dipoto, atau ada foto-foto koleksi privat kita screenshot ya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Jadi yang perbuatannya adalah merekam. Jadi bukan mendistribusikan, sahabat-sahabat, merekam, melakukan screenshot ya, atau memoto atau mengambil gambar tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, bermuatan seksual gambar tersebut. Jadi bermuatan seksual ini misalnya ya menampilkan ketelanjangan atau mirip
dengan ketelanjangan. Itu yang dikatakan sebagai bermuatan seksual. Atau dari belakang dalam keadaan tidak berbusana, hanya bokongnya kelihatan. Tentu itu yang dimaksudkan di sini adalah ya jika itu adalah di area publik, di kolam renang, tentu tidak masuk dalam konteks ini ya. Tetapi itu adalah area-area yang privat yang sebetulnya dia punya hak melindungi dirinya. Ya, jadi dalam sebuah pertandingan olahraga renang di pantai, ya, lalu ada yang moto, ada wartawan yang moto, itu konteksnya beda, ya. Konteksnya beda. Jadi itu adalah untuk tujuan olahraga, itu adalah tujuannya untuk atau pertunjukan seni, peragaan busana. Ya, itu konteksnya beda. Tapi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah itu foto-foto yang sebetulnya foto-foto yang sifatnya pribadi atau aktivitas yang pribadi, ya. Jadi kalau kita memahami pasal 14 ayat 1 huruf A ini memiliki kemiripan dengan pasal 31 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terutama di dalam pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam satu komputer atau dalam sistem elektronik tertentu untuk orang lain. Jadi, pasal 14 ayat 1 yang melarang untuk melakukan perekaman, ya, atau screenshot itu disamarkan dengan penyadapan tanpa hak melawan hukum. Jadi dia mengambil gambar, tapi tentu gambar-gambar yang bernuansa seksual, ya, gambar dalam seorang lagi mandi di pantai, ya, relaksasi, tiba-tiba ada seseorang memotonya, ya. Nah, perbuatan memoto tadi itu tanpa hak tadi itu, tanpa izin dari yang bersangkutan tadi itu adalah kategorinya adalah crime atau kejahatan sebagaimana diatur di dalam pasal 14 ayat 1. Dan ini banyak yang nggak dipahami. Jadi bisa saja si korban melapor, tapi pasal 14 ayat 1 tadi itu huruf A adalah delik aduan sepanjang dia mengadu, ya. Kalau dia nggak mengadu ya nggak menjadi kejahatan. Tapi kalau korbannya anak atau penyandang disabilitas, kita foto dia atau kita screenshot gambarnya dari media sosial dia tanpa izin dia, maka anak tersebut yang diwakilin oleh orang tuanya atau dia penyandang disabilitas bisa melaporkan, ya, kejadian tersebut. Tentu alat buktinya adalah alat bukti elektronik, ya, foto, video tadi itu bisa jadikan dasar untuk melaporkan Anda atau siapapun yang mengambil atau melakukan intersepsi atau penyadapan atau pengambilan gambar atau screenshot, ya, terhadap seseorang. Itu makna dari pasal 14 ayat 1 huruf A. Jadi ini memang adalah disabilitas pun, anak pun, walaupun dia tidak setuju, maka itu dikategorikan sebagai kejahatan. Nah, tetapi kita juga harus membacanya pasal 14, ya, ayat 1 itu jungto dengan pasal 14 ayat 5-nya. Ayat 5-nya dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A atau B merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Jadi ingat, ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi Anda harus hati-hati juga kalau anaknya setuju, ya, tetap aja pidana. Penyandang disabilitasnya setuju, tetap aja pidana. Sepanjang orang tuanya atau pemegang kuasa atau kuasa asuh atau walinya melaporkan perbuatan tersebut. Nah, namun kita juga harus mempertimbangkan apakah semua perbuatan mengambil gambar, penyadapan, intersepsi, screenshot itu dipidana. Nah, di dalam pasal 14 ayat 4 disebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, maka tidak dipidana. Jadi si pelaku melakukan itu dalam rangka pembelaan dirinya, ya. Ya, dalam rangka pembelaan dirinya, maka itu tidak termasuk tindak pidana atau itu untuk kepentingan umum. Jadi nanti tentu saja pasal 14 ini, ya, yang ayat 4 ini, apakah itu mengandung pembelaan diri atau untuk kepentingan umum, yang bisa mempertimbangkan itu adalah
bukan di dalam konteks penyidikan atau penuntutan, itu nanti harus dibuktikan di pengadilan. Karena ini masuk dalam kategori alasan penghapus. Ya, penghapus pidana. Jadi penuntutannya, pembuktiannya, itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Apakah ketika dia melakukan perbuatan itu, mengambil gambar itu, untuk kepentingan umum, atau untuk pembelaan diri, ya, dari sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga dia lalu mengambil gambar atau video itu dalam rangka tanpa persetujuan, tapi dalam rangka kepentingan umum atau dalam rangka pembelaan diri, ya. Maka itu harus dibuktikan di pengadilan apakah benar perbuatan tersebut mengandung pembelaan diri atau untuk kepentingan umum. Nah, saya masuk ke masih di dalam pasal 14 ayat 1 huruf B-nya, mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak dari korban. Nah, pasal 14 mentransmisikan dokumen elektronik atau informasi elektronik bermuatan seksual ini juga sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang ITE. Jadi barang siapa mentransmisikan, mendistribusikan ya dokumen elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan adalah dipidana. Itu dalam Undang-Undang ITE juga dilarang. Jadi tapi di sini hanya dibatasin mentransmisikan. Mungkin pembuat undang-undang lupa kali ya. Harusnya juga mentransmisikan, mendistribusikan dan juga membuat dapat diakses. Jadi mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak. Sekali lagi di sini ada kata-kata di luar kehendak. Jadi si pemilik ya tidak berkehendak ya atas pentransmisian itu, tapi si pelaku tetap mentransmisinya. Mentransmisikan artinya mengirimkan ke orang lain, memindahkan dokumen elektronik yang bermuatan seksual itu ke satu device ke device lain tanpa kehendak dari si pemilik gambar tersebut, maka itu masuk dalam kategori tindak pidana. Nah, pasal 14 ayat 1 huruf B ini ya harus juga dipahamin jika yang bersangkutan adalah anak-anak atau penyandang disabilitas, meskipun dia setuju, maka perbuatan itu tetap digolongkan sebagai tindak pidana. Jadi mentransmisikan itu memindahkan gambar. Kalau yang tadi memoto, melakukan intersepsi atau penyadapan. Kalau ini adalah mentransmisikan. Jadi ada aspek yang berbeda ya. Jadi mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak. Ya, penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dan atau ya melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik. Jadi pasal 14 huruf B ayat 1 huruf B ini juga mempidanakan ketika saya menerima ya. Jadi menerima gambar atau video yang mengandung kekerasan seksual atau yang mengandung seksual atau yang mengandung ya hubungan seksual. Karena bermuatan seksual itu bisa ada kekerasan seksual, mengandung ketelanjangan atau di dalamnya ada kekerasan seksual. Dikirim ke saya misalnya. Maka saya pun bisa mempidana orang yang mengirim itu. Kalau saya tidak menyetujui bahwa saya dikirimin gambar tersebut. Jadi di samping si pemilik gambar juga bisa mempidanakan si pelaku, penerima gambar ya juga bisa mempidanakan penerima atau penerima video sepanjang kita bisa membuktikan dialah yang mengirim dan dia mengandung kekerasan seksual atau mengandung aspek-aspek seksualitas yang membuat kita tidak nyaman melihat atau menerima atau menyaksikan gambar video. Ini disebut sebagai dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan seksual. Itu diantaranya ada video, bisa file, bisa juga berupa karikatur, ya, bisa juga suara yang bermuatan seksual. Itu tafsirnya luas ya, dokumen dan informasi elektronik yang bermuatan seksual. Itu yang huruf B-nya. Jadi penerima gambar tersebut juga bisa sepanjang kita menolak. Tapi kalau yang menerima anak-anak, ya, maka otomatis menjadi perbuatan pidana. Atau yang menerima adalah penyandang disabilitas, otomatis sudah pidana. Jadi walaupun dia setuju menerima gambar tersebut atau setuju menerima gambar tersebut, persetujuan tersebut tidak menghilangkan tindak pidana itu. Terakhir dari kekerasan seksual berbasis elektronik ini adalah pasal 14 ayat 1 huruf C.
Apa itu? Melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek. Jadi ini misalnya ada menemukan satu kasus ya di sebuah supermarket. Ini iseng aja, security memasang apa ya, kamera di dalam kamar mandi. Ya, kamera. Nah, kamera itu terhubung dengan handphone dia. Kecil gitu ya. Pada suatu ketika yang masuk ke kamar mandi itu seorang polwan. Nah, kena batunya di sini. Polwan. Polwan ini ya mungkin ya, instingnya ya begitu masuk kamar mandi umum dia lihat-lihat tuh. Dia lihat ada titik. Wah, ini kan kamera ini. Lalu ditelusuri lah di mana dan terhubung kemana kamera tersebut. Ternyata benar, kamera tersebut terhubung ke handphone security, ya, oknum security lah kita sebut di mall itu. Ya, akhirnya kasus itu bergulir ke pengadilan dan si security tadi itu hanya dibawa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana penguntitan, penyadapan ya terhadap seseorang di luar kehendak dari yang bersangkutan sehingga ini masuk kategori perbuatan melawan hukum. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, demikian ya secara singkat apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur di dalam pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tetapi substansi perbuatannya ada diatur di dalam pasal 14 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C. Tentang alat buktinya sama, yaitu kita menggunakan pasal 2425 Undang-Undang Kekerasan Seksual ya. Di situ ada dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang mengacu juga kepada pasal 5 Undang-Undang ITE tentang informasi dan dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti. Jadi alat buktinya adalah dokumen dan informasi elektronik. Tentu ketika nanti masuk ke dalam proses penyidikan biasanya dokumen dan informasi elektronik tadi itu perlu dilakukan forensik digital supaya sah sebagai alat bukti. Dan unit kepolisian yang menanganinya pun kalau menurut saya yang punya kapasitas unit kepolisian yang menangani kekerasan seksual berbasis elektronik ini adalah unit cyber yang ada di Polda ya. Kalau unit PPA kelihatannya dia masuk ke kekerasan seksual lainnya di luar pasal 14 ya. Karena itu memang ketika menemukan kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik ini unit cyber punya peran penting dalam mengungkap kejahatan ini, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai kepada proses pelimpahan perkara ini kepada jaksa penuntut umum yang kemudian nanti akan disidangkan, diperiksa di pengadilan negeri untuk dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana berbasis elektronik dan memenuhi kualifikasi alat bukti, dan akhirnya pelaku pun dipidana melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Terima kasih sahabat-sahabat hukum pidana. Jika materi ini bermanfaat, Anda bisa memberikan komentar, atau kalau ada hal-hal yang masih kurang, silakan memberikan saran. Dan tentu juga supaya teman-teman sahabat-sahabat yang lain bisa menyaksikan video ini dengan senang hati jika teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian share video ini, karena video ini mengandung sesuatu yang bermanfaat, mencegah orang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Terima kasih dan sampai ketemu kembali.